Firman hari ini diambil dari Kejadian pasal 39 ayat 11-23. Mari kita baca bersama. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Penjara, Tempat Kebebasan Dimulai. Beberapa minggu yang lalu ada sebuah berita. Seorang pegawai bank merampok rumah sepasang lansia yang merupakan nasabahnya, mencuri uang puluhan juta won, lalu dengan tenang kembali bekerja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebelum akhirnya ditangkap polisi. Saya ingin kita merenungkan berita ini dari sudut pandang yang berbeda. Orang seperti apakah pelaku kejahatan ini? Pada retret iman semester pertama yang lalu, saya berkhotbah tentang mimpi dan mengatakan, mari kita bicarakan mimpi bukan sebagai kata benda, tetapi sebagai kata kerja. Daripada menyebutnya sebagai kata benda pelukis. Stuni Fabla get finish name. Daripada mengatakan dokter, bagaimana jika kita mengungkapkannya sebagai orang yang menolong orang sakit? Saya pernah menyarankan hal ini. Bagaimana jika kita mencoba mengungkapkan pekerjaan orang yang baru saja muncul di berita ini, bukan sebagai kata benda, melainkan sebagai kata kerja? Apakah orang ini adalah seseorang yang mengelola uang nasabah? Ataukah ia adalah seseorang yang mencuri uang nasabah? Pekerjaan orang ini terkait dengan yang pertama. Ia adalah seorang pegawai bank yang seharusnya mengelola uang nasabah. Namun, tindakannya adalah yang kedua. Ia adalah orang yang mencuri dan merampok uang nasabah. Kalau begitu, izinkan saya mengajukan pertanyaan sekali lagi. Apa sebenarnya pekerjaan orang ini? Apa yang dilakukan orang ini? Apakah orang ini seorang pegawai bank? Ataukah ia seorang perampok? Jika Anda berpikir pekerjaan orang ini adalah pegawai bank, apakah Anda akan mempercayainya dan menitipkan uang Anda di bank itu? Seperti yang saya katakan bahwa mimpi seharusnya menjadi kata kerja, bukan kata benda. Jika kita mengungkapkan pekerjaan sebagai kata kerja, maka meskipun profesi orang ini adalah pegawai bank, sesungguhnya ia hanyalah seorang perampok, karena ia tidak mengelola uang nasabah, melainkan mencurinya. Seperti itulah pekerjaan seseorang memang dapat diungkapkan melalui sebutan, nama, atau jabatan, tetapi identitas sejatinya tidak selalu demikian. Pekerjaan seseorang ditentukan oleh apa yang ia lakukan, oleh tindakan nyatanya, serta oleh pola pikir dan sikapnya. Oleh karena itu, seseorang yang disebut raja tidak selalu hidup seperti raja. Seorang raja pun bisa hidup seperti pengemis jika jiwanya hancur. Sebaliknya, ada juga orang yang hidup biasa-biasa saja dan tidak istimewa, tetapi hidup dengan mulia seperti raja atau bangsawan, bahkan lebih mulia dari itu. Bacaan kita hari ini adalah tentang kisah seperti itu. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Penjara adalah tempat kebebasan seseorang dirampas secara paksa. Tidak ada kebebasan di sana. Karena ia di penjara, orang-orang akan memanggil Yusuf dengan sebutan apa? Mungkin mereka akan memanggilnya narapidana. Namun,
Dalam bacaan kita hari ini, bisakah kita benar-benar menyebut Yusuf sebagai narapidana? Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Kejadian pasal 39 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca bersama. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil. Amin. Ayat 22-23 mencatat apa yang dilakukan Yusuf di dalam penjara. Pertama, dikatakan bahwa Yusuf bertanggung jawab atas semua narapidana di dalam penjara. Lalu, ia mengurus segala pekerjaan di penjara itu. Bahkan, kepala penjara menyerahkan semua pekerjaan ini kepada Yusuf dan tidak lagi memeriksa atau mengawasinya. Itu karena Yusuf menyelesaikan semua tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sangat baik, sehingga tidak perlu diperiksa. Sekarang, saudara-saudari, di sini saya akan mengajukan pertanyaan sekali lagi. Seseorang yang bertanggung jawab atas semua narapidana dan mengurus segala urusan di penjara. Kita sebut profesinya apa? Ya, jika kita mengesampingkan fakta bahwa Yusuf dipenjara secara tidak adil dan hanya melihat apa yang ia lakukan, seperti yang digambarkan dalam ayat 22 dan 23. Profesi, apakah yang akan kita berikan kepadanya? Apakah ia seorang narapidana? Ataukah seorang sipir? Bahkan, Yusuf tidak perlu melapor untuk pekerjaan yang diembannya, dan atasannya tidak mengawasi atau memeriksa pekerjaannya. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan itu sepenuhnya dipercayakan kepadanya, dan ia berada dalam posisi sebagai penanggung jawab utama. Melihat Yusuf yang seperti ini, bisakah kita menyebutnya sebagai narapidana? Yusuf memang masuk ke penjara ini dengan status sebagai narapidana. Tentu saja, Yusuf tidak melakukan kejahatan yang pantas menerima hukuman ini. Tetapi bagaimanapun juga, ia berada di sana dalam posisi sebagai narapidana yang terpenjara. Namun, pekerjaan yang sedang dilakukan Yusuf bukanlah pekerjaan seorang narapidana. Yusuf sedang melakukan pekerjaan yang sama sekali berbeda di dalam penjara itu. Ia merawat para narapidana, bahkan semua narapidana di dalam penjara itu. Dengan kata lain, kita dapat melihat bahwa Yusuf sedang melakukan pekerjaan seorang sipir. Sipir, dalam istilah modern, dapat disebut sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan. Artinya, seorang pegawai negeri yang bekerja di penjara. Dan dalam istilah pada masa itu, ia dapat dianggap sebagai pegawai raja, seorang abdi yang melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh raja. Pekerjaan yang dilakukan Yusuf, pekerjaan yang ia lakukan dalam bacaan yang kita baca adalah pekerjaan seperti ini. Siapapun yang melihat pekerjaan Yusuf tidak akan berpikir bahwa ia adalah seorang narapidana. Jika hanya melihat pekerjaannya, semua orang pasti akan mengatakan bahwa Yusuf bukanlah seorang narapidana, manusia sipir. Apa artinya ini? Inilah yang Alkitab sebut sebagai kebebasan. Pertama, kebebasan menurut Alkitab tidak dibatasi oleh ruang. Seseorang tidak lebih bebas karena berada di istana, dan tidak kurang bebas karena berada di penjara. Alkitab mengatakan bahwa orang yang berada di penjara pun bisa begitu bebas. Karena di dalam penjara itu, Yusuf berjalan bersama Tuhan. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Kejadian pasal 39 ayat 20 dan 21. Mari kita baca bersama. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Amin. Yusuf dipenjarakan. Alkitab bahkan menyampaikan bahwa penjara itu adalah tempat untuk mengurung para tahanan raja. Namun ayat 20 diakhiri seperti ini. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Dan ayat 21 dimulai seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, tempat yang jauh dari kebebasan, tempat semua kebebasan manusia dibatasi, Yusuf terkurung di tempat itu, di penjara. Namun kalimat itu tidak berakhir dengan terkurungnya ia di penjara. Kalimat itu berlanjut, demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kebebasan tidak dibatasi atau dihilangkan oleh ruang bernama penjara. Jika ruang itu menjadi ruang di mana Tuhan menyertai, jika kita bersama dengan satu-satunya pribadi yang dapat melampaui segala batasan dan kungkungan, yaitu Tuhan, maka ruang itu dapat menjadi tempat di mana kebebasan dimulai. Kenyataannya, banyak orang modern yang, meskipun tidak berada di dalam penjara fisik, hidup dengan perasaan terbelenggu seolah-olah mereka terpenjara.
Ada yang merasa tempat kerjanya seperti penjara, ada yang merasa pergi ke sekolah seperti masuk penjara. Bahkan, ada juga yang mengatakan bahwa keluarga, yang seharusnya penuh damai dan harmoni, terasa seperti penjara. Ada alasannya. Ada yang mencoba menjelaskannya dari sudut pandang arsitektur. Seorang arsitek mengatakan bahwa alasan mengapa tempat kerja atau sekolah kita terasa seperti penjara adalah karena struktur bangunan modern itu sendiri menyerupai penjara. Sekolah, rumah sakit, atau tempat kerja kita dibangun dengan cara yang sama seperti penjara, kata arsitek ini. Alasannya adalah penataan ruang. Namun tidak selalu begitu. Yusuf, tokoh utama dalam bacaan hari ini, tidak masuk ke tempat yang seperti penjara, tetapi benar-benar masuk ke penjara. Meskipun ia benar-benar masuk penjara, yang sedang dinikmati Yusuf adalah kebebasan. Seseorang menjadi bebas atau tidak bebas bukan tergantung pada ruang. Mereka menjadi bebas atau tidak bebas tergantung pada apakah mereka bersama dengan pribadi yang memberikan kebebasan atau tidak. Bergantung pada hubungan seperti apa yang kita miliki dengan pribadi yang memberikan kebebasan sejati, kita bisa hidup dengan bebas atau tidak menikmati kebebasan sama sekali. Kedua, kebebasan menurut Alkitab tidak dibatasi oleh nama atau jabatan. Beberapa waktu yang lalu, saya menonton video wawancara dengan putri dari penyair Yi Yuxia di televisi. Seperti yang Anda ketahui, nama pena penyair Yi Yuxia berasal dari saat ia dipenjara selama 1 tahun 7 bulan di penjara Daegu karena terlibat dalam insiden pengeboman cabang Bank Joseon di Daegu. Saat itu, nomor tahanannya adalah 264. Dari situlah ia mengambil nama pena Yi Yuxia. Di dalam penjara itu, sang penyair mungkin hanya dipanggil dengan nomor itu. Namanya dihapus, dan penjara adalah tempat di mana ia dipanggil dengan sebutan berat narapidana. Dan hanya dengan angka 264, Yi Yuxia. Namun jiwa sang penyair tidak terkurung dalam sebutan narapidana dan nomor tahanan itu. Penyair Yi Yuxia justru tidak terkurung dalam sebutan narapidana yang hina dan angka yang merendahkan itu. Melampaui tembok penjara, melalui puisinya, ia menyerukan datangnya sosok perkasa di padang belantara. Yusuf yang dipenjara pun demikian. Yusuf pasti dipanggil sebagai narapidana di penjara itu. Bahkan mungkin namanya tidak disebut sama sekali. Seperti penyair Yi Yuxia, ia mungkin hanya dipanggil dengan nomor tahanannya. Namun, ia tidak terikat oleh sebutan narapidana itu. Sebaliknya, ia bekerja seperti seorang sipir, seperti seorang pegawai negeri, atau seperti abdi raja yang mengurus segala urusan penjara. Bahkan, kepala penjara tidak apakah Yusuf bekerja dengan baik atau tidak. Sikap mempercayakan pekerjaan dan tidak mengawasinya, ini mengingatkan kita pada satu kata, kebebasan. Yusuf, secara harfiah, sedang menikmati kebebasan di dalam penjara. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Alkitab menjelaskannya dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 seperti ini. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat ini menjelaskan kebebasan Yusuf di dalam penjara dengan mengatakan bahwa Tuhan membuatnya disayangi oleh kepala penjara. Tuhanlah yang melakukannya. Penyertaan Tuhan menciptakan kebebasan. Penyertaan Tuhan membuatnya menikmati kebebasan yang melampaui sebutan narapidana. Kita pun demikian. Apapun sebutan kita, apapun jabatan kita, hal itu tidak dapat membelenggu atau membatasi kebebasan kita. Sama seperti Tuhan membuat seorang narapidana diberi wewenang penuh tanpa campur tangan. Demikian pula jika Tuhan menyertai kita. Tidak peduli tinggi atau rendahnya jabatan kita, entah pegawai tetap atau kontrak. Apapun label yang melekat pada diri kita, Tuhan akan membebaskan kita dari semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, jika Tuhan menyertai, ia membuat seorang narapidana hidup seperti seorang sipir. Bahkan, ia membuatnya lebih bebas daripada seorang sipir. Inilah kebebasan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Penjara pada dasarnya adalah tempat di mana kebebasan berakhir. Namun, bagi Yusuf, penjara adalah tempat di mana kebebasan dimulai. Tuhan yang membuat seorang narapidana tidak dicampuri sama sekali. Tuhan yang membuat penjara bukan lagi menjadi penjara. Semoga anugerah penyertaan Tuhan itu membebaskan kita semua. Saya memberkati dalam nama Tuhan. Sekarang, saya ingin membalikan prinsip kebebasan ini dan merenungkannya bersama-sama. Sampai di sini kita telah merenungkan bahwa nama, jabatan, atau sebutan tidak serta-merta menentukan identitas kita. Identitas kita terletak pada apa yang kita lakukan, dan dengan hati serta sikap seperti apa kita melakukannya. Maka, sekarang kita harus merenungkan diri kita sendiri.
Sama seperti berada di penjara tidak otomatis berarti hidup seperti narapidana, bahkan bisa hidup bebas layaknya seorang sipir. Demikian pula sebaliknya. Berada di dalam gereja tidak otomatis berarti kita adalah umat Allah yang sejati. Kita harus memikirkan hal ini. Sama seperti Yusuf yang, meskipun disebut narapidana, hidup dalam kebebasan, dan bukan kungkungan. Demikian pula sebaliknya. Meskipun kita disebut orang Kristen, bisa jadi kita masih hidup dalam dosa. Kita harus memikirkan hal ini dengan serius. Ada yang lebih penting daripada di mana kita berada. Ada yang menunjukkan identitas yang lebih pasti daripada sebutan kita, yaitu bagaimana kita hidup saat ini. Dengan pola pikir dan sikap seperti apa kita hidup. Itulah yang akan menunjukkan siapa kita dan mengungkapkan identitas kita. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kata-kata yang kita ucapkan benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah? Apakah pikiran-pikiran yang tak henti-hentinya muncul di benak kita benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus? Tindakan-tindakan yang kita lakukan di tempat kita hidup. Seperti istri Potifar dalam bacaan hari ini, tindakan yang dilakukan saat tidak ada orang, saat tidak ada yang melihat. Apakah itu benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah umat kudus Allah? Tuhan yang membuat penjara menjadi ruang kebebasan. Tuhan yang membuat nama narapidana menjadi nama kebebasan yang tidak dapat dicampuri. Sekarang ada sesuatu yang ingin ia capai melalui kebebasan kita. Apa yang ingin dicapai oleh Tuhan itu dinyatakan dalam dua makna kebebasan. Kebebasan ada dua jenis. Salah satunya adalah freedom from. Kebebasan sesuatu. Kita telah memperoleh kebebasan dari beban dosa yang berat. Di sini, kebebasan adalah freedom from. Yang melihat ke masa lalu, yaitu kebebasan sesuatu. Ada makna lain dari kebebasan, yaitu freedom for, atau freedom to, kebebasan sesuatu. Kita telah memperoleh kebebasan melayani orang lain, kerajaan Allah. Di sini, kebebasan adalah freedom for, atau freedom to, yang melihat ke masa depan, yaitu kebebasan sesuatu. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog dan pendeta Jerman yang menentang Nazi, yang juga pernah dipenjara seperti Yusuf, dan akhirnya menjadi martir di tiang gantungan, mengatakan hal ini. Dalam Alkitab, kebebasan bukanlah sesuatu yang kita miliki untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Bukan hanya ada kebebasan sesuatu. Orang yang telah menjadi bebas harus merenungkan untuk apa ia akan menggunakan kebebasan itu. Pendeta Bonhoeffer menekankan bahwa kebebasan itu harus digunakan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Untuk orang yang belum bebas, untuk orang yang belum merdeka, kebebasan saya harus digunakan. Maka, saudara-saudari, secara paradoks, apa yang terjadi saat kita menggunakan kebebasan kita untuk orang lain? Kebebasan kita justru akan mulai terbatas. Inilah kebebasan sejati. Rela membatasi kebebasan diri sendiri demi kebebasan orang lain, kebebasan untuk membatasi kebebasan diri sendiri, inilah makna sejati kebebasan menurut Alkitab. Dan hidup seperti ini, hidup dengan rela membatasi kebebasan diri demi kebebasan orang lain, inilah panggilan hidup kita sebagai orang Kristen. Jemaat yang terkasih, tidak ada kata lain yang lebih baik dalam menggambarkan identitas kita sebagai orang beriman selain kebebasan. Tuhan adalah pribadi yang membebaskan kita. Tuhan memberi kita kebebasan tanpa memandang di mana kita berada. Meskipun itu adalah ruang penjara atau ruang yang terasa seperti penjara, dimanapun Tuhan menyertai kita, di situ kita dapat bebas. Saya memberkati dalam nama Tuhan agar Anda hidup menikmati kebebasan yang tak terbatas itu. Selain itu, Tuhan membebaskan kita, apapun sebutan yang diberikan dunia kepada kita. Meskipun seseorang disebut narapidana, terkadang hanya dipanggil dengan nomor tahanan, Tuhan dapat membuat orang itu melakukan pekerjaan seorang sipir narapidana. Tuhan dapat membuatnya menikmati kebebasan yang lahir dari kepercayaan penuh, di mana ia tidak perlu lagi diawasi atau diperiksa. Saya memberkati dalam nama Tuhan, agar Anda hidup menikmati kebebasan seutuhnya dari Tuhan yang dianugerahkan melampaui status sosial atau jabatan. Kita harus merenungkan diri kita sendiri dengan kebebasan ini. Kita harus memeriksa diri. Apakah pikiran, tindakan, sikap, dan hati kita sungguh-sungguh mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah? Hanya karena berada di dalam gereja, ruang itu tidak memastikan identitas kita. Hanya karena disebut orang Kristen, nama itu tidak menjamin identitas kita. Di ruang manapun, dengan nama apapun, dengan jabatan apapun, orang yang telah dibebaskan harus hidup bagi Dia yang telah membebaskannya. Orang yang telah dibebaskan harus hidup melakukan pekerjaan yang membebaskan orang lain. Orang yang telah dibebaskan harus rela membatasi kebebasannya sendiri.
Melalui kisah tentang kebebasan yang dimulai dari dalam penjara ini, kita disadarkan tentang siapa diri kita yang sesungguhnya. Semoga kita semua menjadi jemaat yang dibebaskan oleh kesadaran ini. Dan dengan sukarela membatasi kebebasan kita, kita dapat menjalani kehidupan yang membebaskan orang lain. Saya memberkati dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama sambil merenungkan firman yang telah diberikan kepada kita. Ya Tuhan yang memulai kebebasan di dalam penjara, biarlah minggu ini menjadi minggu di mana kami hidup bersama Engkau dan menikmati kebebasan yang telah Engkau berikan. Biarlah pikiran, perkataan, dan tindakan kami selayaknya umat Allah yang telah dimerdekakan, yang menjadi saksi atas kebebasan sejati di dalam Engkau. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur. Jika Engkau menyertai kami dapat mengalami kebebasan, bahkan di dalam penjara. Biarlah kebebasan itu melimpah di tempat hidup jemaat-Mu. Ajar kami untuk menggunakan kebebasan yang telah Engkau berikan, bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk sesama kami, terutama bagi mereka yang masih terbelenggu dan belum mengenal kebebasan sejati. Biarlah kami hidup sebagai orang-orang merdeka yang memberitakan pembebasan, yang rela membatasi kebebasan kami demi kasih, dan hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.